Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-10. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, gak usah lama-lama, buruan subrek bagi yang belum subrek, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, saat Holy God Freya turun ke dunia dan berniat untuk menginvasi bumi, datanglah Saint Sagittarius untuk mengingatkan Freya jika ia telah melanggar peraturan untuk menginvasi bumi. Dan pada part kali ini, Freya yang masih sangat ingin menginvasi bumi dan menghina Saint Sagittarius sebagai Saint yang tak memiliki kekuatan yang hebat. Tapi ternyata bukan hanya Sagittarius yang menentang Freya, namun semua makhluk ikut menentangnya, dan karena itu mereka memukul mundur pasukan Freya. Karena telah turun tangan langsung dan mencampuri urusan di bumi, Freya mendapat ganjaran yang sesuai. Holy God yang kurang senang dengan apa yang dilakukan Freya mengaktifkan restraint dan mengikat Freya menggunakan rantai. Dengan sangat marah, Freya mengancam mereka semua dan tak akan pernah melupakan hal ini. Seperti biasa, Lee Kun hanya mengejek Holy God itu dengan santai. Dan Lee Kun mendapatkan banyak notifikasi kenaikan level. Akhirnya, Freya dapat dihentikan dengan bantuan Hugo dan Zodiac Sagittarius. Hugo pun masih merasa frustasi karena apa yang dilakukan Freya terhadap Sungjae. Lee Kun pun berkata jika dia akan menghajar mereka habis-habisan. Di tengah obrolan, Hugo mengeluarkan barang yang diinginkan Lee Kun dari istana Yin Yang. Ternyata barang itu adalah gulungan Soul Registry, surat untuk mencatat kontrak terhadap avatar Gemini. Ternyata Heiji melihat hal itu dan bertanya bagaimana kamu bisa mendapatkan benda itu. Seharusnya itu dijaga dengan penjagaan yang ketat. Hugo pun menjelaskan jika seorang archer memiliki skill penyusupan yang hebat. Setelah Lee Kun membuka gulungan itu dan membacanya, tiba-tiba notifikasi muncul dan menjelaskan jika semua avatar telah menyerah. Namun, Lee Kun tidak ingin langsung percaya pada avatar jika mereka telah menyerah. Lee Kun pun menyuruh mereka untuk menunjukkan ketulusannya terlebih dahulu. Lalu tak lama dari itu, sebuah lubang ungu mengeluarkan tubuh asli dari Heiji yang ternyata telah mereka simpan. Heiji yang mengetahui hal itu nampak sangat terkejut. Lee Kun pun nampak sangat gembira dan ia akhirnya menerima avatar Gemini. Lee Kun pun mencekik wujud spiritual dari Heiji dengan mengeluarkan energi seramnya. Lee Kun bertanya kepada Heiji, apakah kau orang yang telah menusukku di Demon Tower? Namun Heiji menjawab jika ia tidak mengetahui hal tersebut. Lee Kun menggunakan pecahan Abyss Tempest untuk menyiksa jiwa dari Heiji, dan karena itu Heiji nampak sangat kesakitan. Dan jika Heiji tidak memberitahu Lee Kun tentang siapa yang telah menusuknya, maka Lee Kun akan memusnahkan Heiji dalam kondisi spiritual. Karena sudah tak tahan lagi dengan siksaan Lee Kun, Heiji pun menjawab, mungkin itu adalah Virgo. Soalnya Virgo memiliki Condemnation of the Sky. Setelah Lee Kun mengetahui hal tersebut, Lee Kun mengakhiri siksaannya kepada Heiji. Setelah Heiji bebas dari siksaan Lee Kun, ia tersadar tentang seseorang yang berdiri di depannya. Ternyata itu adalah tubuhnya Heiji yang telah digunakan oleh Lily Queen. Dan Lily Queen nampak sangat senang karena ia telah dibebaskan walaupun dengan wujud yang lain. Dengan polosnya, Lee Kun berkata, maaf, aku tidak sengaja memberikan tubuhmu pada Lily Queen. Scene pun berpindah di kediaman Hugo.
nampak Yang Wei dan Lely Quinn sedang mencari sesuatu untuk dibetulkan pada kontrak yang dimiliki Yang Wei. Li Kun nampak sangat terganggu dengan suara yang begitu berisik. Ternyata itu adalah Heiji yang dikurung Li Kun pada kotak kaca bersama patung. Ternyata avatar dari Gemini sangat bahagia karena telah menjadi avatar Li Kun. Li Kun pun bertanya kepada avatar itu tentang kenapa mereka meninggalkan Holy God Gemini dan beralih mengikutiku. Ternyata penyebab mereka berpaling adalah karena mereka tidak diperlakukan baik oleh Holy God Gemini. Mereka juga menjelaskan bahwa bukan hanya mereka yang ingin bergabung, namun avatar lain juga termasuk komandan mereka. Namun sayangnya komandan mereka sedang dikurung di bawah laut Sanctuary. Dan para avatar itu berjanji untuk mengabdikan nyawa dan kesetiaan kepada Li Kun, Sung Jae dan Yoha. Yang melihat hal tersebut merasa bangga karena pamannya dapat membuat avatar tunduk kepadanya. Namun tiba-tiba Yoha berkata, "Aku bersyukur karena telah melamarmu, paman." Dan nampak Li Kun dan Hugo mendengar hal itu nampak sangat terkejut. Hugo dengan ekspresi yang menakutkan bertanya kepada Li Kun apa yang barusan dikatakannya. Pada saat suasana yang tegang itu, Yang Wei berbicara. Apa itu membuat Hugo menjadi mertua Li Kun. Dengan rasa kesalnya, Hugo menembakkan panah api ke arah Yang Wei dan membuat Yang Wei terbakar. Li Kun pun mencoba menenangkan Hugo yang kesal. Karena sangat kesal, Hugo akan menyerang Li Kun menggunakan panah apinya. Hugo semakin serius, dia mengeluarkan skill Sovereign. Ketika Hugo akan menyerang dengan skillnya, Yoha meneriaki Hugo untuk jangan melakukan itu. Dan Hugo bertanya, "Apa maksudmu jangan?" Dengan jujurnya, Yoha menjawab, "Kamu tidak punya peluang untuk melawan Paman Kun. Mau bagaimana mengalahkannya?" Mendengar hal itu, Hugo membatalkan serangannya. Dan seketika Li Kun menghajar Hugo hingga pingsan. Ketika Hugo terbangun, Li Kun menjelaskan jika apa yang mereka lakukan hanya bermain-main dan mereka malu untuk mengungkapkan perasaan kepadamu. Hugo pun merasa terharu ketika anak-anaknya membawakan kue dan secangkir kopi kesukaan ayahnya. Dan di saat kekonyolan itu terjadi, Yoha mendapatkan sebuah pesan jika disaster Red Class telah muncul. Disaster itu bernama Thousand Lake. Di laut dekat ibu kota Filipina, Manila, terlihatlah suasana yang mulai menjadi tegang. Para murid dari kelompok Leo pun sudah berkumpul di pinggir pantai. Mereka merasa akan mudah menyelesaikan misi membasmi disaster ini dengan jumlah mereka yang sangat banyak saat ini. Salah satu murid tingkat tinggi memberikan pidato penyemangat supaya para murid kelompok Leo memiliki semangat pantang menyerah. Yoha terlihat merasa kurang nyaman saat menjalankan misi pembasmian ini dikarenakan dia ingin bertemu Paman Li Kun di rumahnya. Di sebuah tenda terlihat seseorang yang sedang bersiap-siap dan tersenyum jahat. Lalu di rumah Hugo datang sekretaris pribadi Hugo, nama dia adalah En Yerin. Yerin merasa ada yang aneh di tempat ini karena rumah Hugo nampak hancur atapnya. Yerin membawakan kotak yang tergeletak di depan pintu rumah Hugo. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kotak tersebut yang memanggil dan mencari Li Kun. Terlihat Li Kun yang sedang membuat sebuah item namun gagal beberapa kali. Itu dikarenakan level hammer milik Li Kun saat ini terlalu rendah untuk menempa item tingkat tinggi. Dia menyayangkan hammer lamanya yang saat ini hilang entah di mana keberadaannya selama 20 tahun ini. Lalu Li Kun merasakan energi yang asing masuk ke dalam rumah. Terdengarlah suara dari dalam kotak yang menyapa Hugo. Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat sebuah patung berkepala kambing
yang merupakan alat komunikasi jarak jauh, dan yang menggunakan itu adalah Sergeyevich. Lee Kun pun keluar dari bengkel dan menyapa balik si kambing tua. Ivan pun menyapa Lee Kun karena sudah lama tak bertemu dengannya. Ivan memiliki kemampuan crafting seperti Lee Kun. Setelah Lee Kun hilang selama 20 tahun, tidak ada barang hebat di dunia ini selain buatannya. Ivan memiliki maksud untuk meminta maaf kepada Lee Kun atas kejadian 20 tahun yang lalu. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Lee Kun memegang alat komunikasi tersebut lalu menghancurkannya. Lalu di lokasi penyerangan disaster Red Class di pantai, terlihat jika Saint Capricorn telah diminta untuk bersiap menghadapi lawan yang akan segera tiba. Terlihat reporter yang menyiarkan jika persiapan menghadapi disaster Red Class bernama Thousand Lake sudah selesai. Disaster yang telah dikalahkan oleh Lee Kun 20 tahun yang lalu kembali lagi menyerang dari laut dekat ibu kota Manila, Filipina. Banyak sekali murid tingkat tinggi yang berada di sini bersiap membasmi disaster tersebut. Ada wakil ketua dari kelompok Leo yaitu Yoha, dan kapten mereka Oliver yang menjadi penanggung jawab atas pertempuran ini. Lalu ada pula orang-orang dari kelompok Pisces yang mahir dengan pertempuran laut. Lalu lini depan diisi dengan para pejuang dari kelompok Taurus sebagai tank. Tidak ketinggalan pula para healer yang diisi oleh para murid dari kelompok Aquarius. Dan Capricorn sendiri mengambil peranan sebagai pembuat senjata untuk pertempuran ini. Nampak di televisi, Lee Kun dan Hugo melihat persiapan mereka semua. Yang membuat Lee Kun dan Hugo terkejut adalah Ivan yang mengeluarkan hammer craftingnya yang sangat menakjubkan. Dan Ivan pun membuat senjata di sana dengan sangat cekatan. Lee Kun terlihat sangat marah karena yang dipakai Ivan adalah hammer miliknya. Lee Kun bergegas ingin menghajar si tua bangka Ivan yang berani mencuri item milik Lee Kun dan memamerkan pula pada semua orang. Lalu keluarlah dari dalam laut disaster yang sudah membuat semua orang ini berkumpul. Saat disaster Thousand Lake muncul, mereka melihat suatu keanehan. Karena di salah satu tentakel tersebut terlihatlah Saint Leo yaitu Stephen yang sedang berebut tulang peninggalan dari Lee Kun. Semua orang melihat Stephen sedang berebut senjata tulang tersebut dengan disaster itu. Oliver yang menjadi komandan pun didesak oleh Ivan karena tidak cepat bertindak, dan terlihat Ivan yang memang mengincar kepemimpinan pertempuran itu. Lalu Olivia memerintahkan semua orang untuk menyerang disaster itu. Setelah meminum poison dari Capricorn dan mendapatkan buff dari anggota kelompok Pisces dan Aquarius, bagian pertahanan diserahkan kepada kelompok Taurus berjaga-jaga saat ada serangan yang lolos ke belakang mereka. Saat semua persiapan telah selesai, mereka serentak menyerang disaster Red Class tersebut. Mereka mengeluarkan skill khusus milik kelompok Leo, yaitu transformasi menjadi hewan buas, dan Yoha memerintahkan para penyihir untuk menyerang dengan sihir secara bersama-sama. Dari kejauhan, pertarungan sengit terjadi. Manusia menyerang dengan segala skill yang mereka miliki. Para manusia berusaha untuk mendekati disaster itu dan menyerang secara bersama-sama supaya dapat melukai dari berbagai sisi. Dan lucunya, Leo masih bersikeras untuk mendapatkan senjata yang sudah dia beli dengan uang yang tidak sedikit itu. Terjadi perdebatan lucu antara Oliver dan Stephen. Yoha sebagai wakil ketua yang melihat hal tersebut pun lalu turun tangan dengan tombaknya. Yoha bergerak menyerang tentakel yang menggenggam senjata tulang yang dipermasalahkan oleh Stephen. Meski tanpa buff, Yoha memiliki kekuatan yang di luar nalar.
Steven dan tulang tersebut pun dapat terlepas dari genggaman disaster itu. Saat semua orang sedang bersemangat melihat kehebatan Yoha, mereka yang mengetahui jika Steven telah diselamatkan semakin bersemangat untuk menghajar disaster itu. Sesaat setelah itu terjadi tsunami yang sangat besar dan membuat kelompok Taurus mengeluarkan skill mereka untuk menghadang gelombang tsunami. Ternyata tsunami itu disebabkan oleh disaster yang super besar dan ukurannya berkali-kali lipat dibanding yang pertama muncul. Ivan yang melihat dari kejauhan seperti bersiap menghidupkan sesuatu untuk menyerang disaster tersebut. Lalu terdengar dari belakang suara yang membuat Ivan terdiam sejenak dan membuatnya berbalik. Saklar yang berada di tangannya pun hancur oleh pisau. Lalu terlihatlah slime yang akan memakan tubuh Ivan dan muncul sebuah portal yang sepertinya dibuat oleh Lily Queen. Ligun dan pedang andalannya pun bersiap untuk mengajari semua orang yang berada di sana bagaimana cara membuat sashimi gurita. Lalu akhirnya part ke-10 pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Oh iya, Bang Kim ingetin buat kalian semua untuk like dan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.